Oke, sebentar kita tunggu dulu yang udah hadir siapa nih? Siapa nih? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Stephanie, teman-teman infokan jika suara saya kurang jelas atau apa ya, nge di situ ya. Oke, kita akan mulai dulu saja. Meskipun misalkan baru yang hadir seorang, ataupun misalkan berapa mahasiswa, karena memang eh, di record ya, nanti saya akan seperti biasa, saya share di eh, YouTube saya, kemudian saya share juga linknya di eh, aktivitas belajar 14 berarti untuk web yang algoritma programannya. Oke, kita akan mulai. Oke, di web atau tutorial webinar keempat ini atau yang terakhir ya, sebelum nanti teman-teman mahasiswa melaksanakan ujian. Dan jangan lupa saya selalu reminder ya teman-teman, misalkan ada yang belum untuk apa, untuk mengerjakan tugasnya, baik tugas satu, tugas dua, tugas tiga, tolong dikerjakan maksimum ke 1 Desember ya sepertinya ya, 1 Desember besok. Eh, karena nanti kalau tidak salah satu hadir ya itu akan apa? Akan ini akan menjadi ini jadi eh, nilai yang tidak sempurna atau mungkin kalau bahas sistem nanti jadi sayang kan ya misalkan bagus tetapi kok dapat nilainya jadi gitu ya karena itu bahas sistem ya. Oke, seperti biasa eh, saya akan menggunakan materi slide dulu dari yang eh, rekan dosen kami dari Universitas Terbuka di Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains Teknologi FST ya. Kemudian saya pun akan menambahkan beberapa materi tambahan ya. Materi dari yang ditulis oleh Bu Kani Mkom ya. Bersama saya dosen tutornya adalah Ade Rahmat Iskandar. Oke, kita di sekarang akan membahas sedikit dulu, teman-teman akan bahas sedikit mengenai array and method ya. Array dan method, kemudian nanti saya akan snapshot. Mungkin kalau di method saya akan coba banyak codingkan ya, banyak codingkan nanti habis dari apa? Habis dari eh, saya akan live coding seperti biasa. Jadi meskipun eh, saya bisa saja mungkin copy paste biar lebih cepat ya, tetapi biar eh, memberikan contoh yang baik ke teman-teman sekaligus mengingat juga. Jadi setiap pertemuan saya akan codingkan ya. Sebentar saya izin ini dulu SS dulu untuk materi ini ya. Oke, saya screenshot dulu. Ini saya tulis dulu materi. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, saya akan lanjutkan dulu mengenai array and method ya. Nah, oke, Ray snapshot saja ya, karena Ray sudah kita bahas dan sudah cukup banyak. Saya pun memberikan contoh, bahkan di Ray 2 dimensi, termasuk menggunakan aplikasi Inti ya, yang saya eh, sharekan, kemudian jelaskan menggunakan Java ya. Nah, jadi Ray ini
harus diingat ya teman-teman ya. Nah, ada beberapa tipe data yang defaultnya berbeda. Misalkan kan tipe data yang teman-teman di awal kita kenal ada primitif, pada nah array ini gabungan dari untuk menyimpan sejumlah data atau elemen-elemen yang sifatnya sejenis ya. Nah, sifatnya sejenis. Kemudian nanti dia elemen dari array ini eh, nanti akan disimpan dalam masing-masing indeks ya. Nah, ini yang perlu diingat oleh teman-teman ya. Nah, kemudian di dalam array ini pada Java semua array dialokasikan secara dinamis. Kemudian setiap array dideklarasikan seperti variabel lain dengan menyebutkan nama array seperti tipe data. Jadi kalau misalkan mau dibuat array-nya tipe datanya in harus in semua. Kalau tipe datanya katakanlah real, real semua gitu ya. Nah, kemudian indeks array pada Java dimulai dari nol. Kemudian array dapat dibuat statik pada Java juga, variabel lokal ataupun menjadi parameter pada sebuah metode. Nah, ini contohnya misalkan kita punya 5 data. Ini yang di sini nilai PRI-nya dengan 10, 5, 7, 3, 1. Ini berarti indeksnya ini indeks yang ke 0, indeks ke 1, kedua, ketiga, keempat. Jadi panjang array di sini ada 5, indeks pertamanya 0, indeks terakhirnya 4. Ya. Kenapa? Kan datanya ada 5. Karena di dalam Java dimulainya indeksingnya dari 0 ya. Kemudian itu cara pendeklarasiannya. Contohnya nih array satu dimensi, string, ada simbol apa nih sebelum buka belum tutupnya cars gitu ya. Kemudian string cars ini namanya diinisialisasi langsung. Misal diisikan langsung datanya misalkan Volvo, BMW, Ford, Mazda ini contoh berarti sekumpulan array tipe data cars bertipe data array string dengan nilainya yang sudah diisikan yaitu Volvo, BMW, Ford, Mazda. Nah, kalau misalkan yang atas dia tidak deklarasikan, berarti nanti mungkin bisa dibuka via scanner atau yang lainnya itu ya. Misalkan in my number ya langsung diisikan ada 10, 20, 30, 40 itu ya. Nah, misalkan contoh ini in array 10, 5, 7, 3, 1 yang kita deklarasikan tadi. Nah, ini contoh untuk array satu dimensi ya. Nah, sebagian kalau yang masih muda saya masih snapshot dulu ya, Stefani dan teman-teman. Jadi karena saya lihat beberapa teman-teman yang sudah mengerjakan tugas, nah di tugas ini sangat penting. Kenapa harus direkam di web ya? Rekam di web, sorry direkam MP4 atau di video, kemudian disimpan di YouTube channel teman-teman atau misalkan di Drive bisa saja. Nah kemudian share link di tugas biar kami dosen tutor itu paham, oh teman-teman sampai sini pahamnya gitu ya. Nah saya lihat banyak yang bagus yang bisa ngoding juga itu ya. Ya meskipun kalau si eh, coding kita itu sifatnya teman-teman mungkin disimpan dulu di tulisan kemudian dikodingkan tidak apa-apa yang penting paham ya. Nah, yang mudah-mudah saya akan snapshot dulu, saya akan jelaskan saja, tetapi nanti sesudah mungkin nanti jam 11-an lebih saya akan mulai ini mulai live coding lagi atau sebentar lagi mungkin ya. Enggak ya. Nah, misalkan contoh array satu dimensi ini, kita punya public class array satu dimensi, kemudian ini seperti biasa yang program utamanya di Java, cirinya ada public static void main string argumen gitu ya. Nah, kemudian ini in, ini kotak ya, ini kurung buka kurung tutup ya, jadi bukan tanda kotak sebenarnya teman-teman ya, kurung buka kurung tutup, array in. Nah, kemudian jadi kita deklarasikan di sini ada suatu tipe data array in itu adalah tipe data array bertipe integer itu ya. Nah, array in diisi dengan new in 5. Jadi artinya si variabel array in tipe integer ini akan dialokasikan untuk 5 alokasi memori. Jadi mungkin dari 0, 1, 2, 3, 4 itu ya. Nah, kemudian array in 0 diisi dengan 5. Nah, untuk indeks yang ke 0 diisi dengan 5. Ranking satu diisi dengan 7. Indeks yang ke kedua diisi dengan 7 ya. Kemudian ditampilkan sistem out inline array in 0 array in 1. Jadi hasilnya adalah 5 7 ya. Masih mudah ya. Nah, ini adalah deklarasi array, ya, alokasi memorinya.
Kemudian ini adalah hasilnya tadi ya, 5 dan 7. Nah, masih contoh array satu dimensi. Misalkan kita deklarasikan di kelas satu dimensi yang tadi sama, kita deklarasikan string, array string. Jadi kita mendeklarasikan suatu variabel array string bertipe array string, cari variabel array str bertipe array string dengan nilainya yang sudah diinisialisasi langsung, sudah diisikan langsung. Itu ada mobil, motor, beca, itu ya. Kemudian kita tampilkan satu-satu. Nah, ketika tampilkan satu-satu, ini akan terurut ya, teman-teman ya. Ini berarti indeks yang ke nol mobil, indeks yang ke satu motor, indeks yang kedua yaitu beca ya. Hmm. Kalau ada yang tanyakan, Stephanie boleh nanti langsung ditanyakan ya. Nah, ini deklarasi array-nya. Ini adalah outputnya. Outputnya jadi mobil, motor, beca ya. Nah, kemudian array multidimensi. Nah, ini adalah array yang memiliki lebih dari satu dimensi. Lebih dari satu dimensi. Jadi deklarasinya hampir sama. Yang membedakan yaitu ini dimensinya ada dua nih. Simbol ada dua, dua kurung buka, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup gitu ya. Nah, ilustrasinya misalkan contoh untuk data yang ini, angka ini misalkan untuk satuan, puluhan, ratusan itu ya. Ini adalah ini indeks ke nol, ke satu, ke 2. Kemudian ke bawahnya ini row baris ke satu, baris kedua, baris ketiga ya. Misalkan ini data satuan, nol, ini 2, 3, 1 itu ya. Puluhan, 10, 60, 70, eh, ratusan, misalkan 800, 900, 400, 49 gitu ya. Jadi ini kalau digambarkan di sini, ini ilustrasinya in array, ini misalkan ada tiga kotak, tapi dua dimensi. Misalkan ini untuk value-nya nih ada 18, yang ini misalkan ada 236, kemudian ini ada 1074 ya. Ya, contoh array multidimensi ya. Misalkan kita akan buat suatu kelas dengan nama multidimensional ya. Kemudian kita deklarasikan suatu array dua dimensi. Ini simbolnya ada dua kotaknya, ada dua kurung buka kurung tutup kotak, kurung tutup kurung tutup kotak bertipe integer. Kemudian nilainya diinisialisasi langsung di sini. Jadi kurawalnya sekali, kemudian kurung kurawalnya untuk isi datanya. Misalkan isi datanya tadi yang kita buat tadi. Misalkan 2, 10, 800, 3, 60, 900, 1, 70, 449. Nah, dari mana tadi ini? Nah, kalau kita baca ini kan tadi ya baris ke nol, indeks yang ke nol, indeks yang nol, indeks ke satu, indeks kedua gitu ya. Ini adalah row ke satu, row kedua, row ketiga gitu ya. Jadi si 2, 10, 800 itu dari mulai satuan, puluhan, ratusan. Satuan, puluhan, ratusan. Gitu ya. Nah, kita tampilkan, misalkan nanti eh, kemudian kita menggunakan looping, teman-teman ya. For in i sama dengan nol, i kurang dari 3. Kenapa 3? Karena kan datanya ada 3. Jadi 0, 1, 2 itu kebacanya. Kenapa? Karena bukan kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan berarti jadi 4 ya. Nah, kemudian i-nya di increment, i plus plus. Kemudian for in j 0, j kurang 3, j plus plus. Jadi katakanlah itu untuk ke kolomnya, J itu untuk ke barisnya. Kemudian sistem output lain array 2D, nama arraynya kita panggil. Ya, indeks yang ke I itu tadi misalkan untuk kolom, kemudian J itu katakanlah untuk baris itu ya. Nah, kemudian tampilkan, maka ketika program di running akan menghasilkan seperti ini. Ini kan satuan, puluhan, ratusan kita deklarasikan dalam sistem output lain. Bukan deklarasikan kita bikin ini pengenal spasi programnya ada tampilan seperti itu ya. Jadi satuan ini 2, 3, 1, puluhan, 10, 60, 70, ratusan, 800, 900, 449. Oke, ada yang tanyakan nggak sampai sini, Stephanie? Jelas, paham ya? Nah, karena teman-teman kalau di belajar programan, oh,
setiap langkahnya kita harus paham gitu ya. Nah, mungkin kesannya semakin sulit, tapi kalau kita sudah paham nanti akan tetap bisa kita eh, lewati ya untuk permasalahan di program ini. Nah, ini contoh deklarasi tadi. Ini contoh untuk menampilkannya tadi pakai looping ya, double looping. Loopingnya for I untuk J, for I untuk I juga ya. Ini outputnya. Oke, ada yang disebut dengan passing ray ya. Passing ray ini apa? Nah, ini misalkan kita akan melempar isi array dari sebuah metode. Nah, misalkan ini, kita akan membuat suatu kelas namanya pass array method. Nah, kemudian eh, kita coba inputkan data. Data kita buat variabel namanya x bertipe integer. Nah, kemudian nilainya sudah kita inputkan nih, misalkan 10, kemudian 20, kemudian 30. Nah, nilai yang diinputkannya ini. Nah, kemudian kita tampilkan X yang ke 0 itu hasilnya berapa nih? Ini kan yang pertama indeks yang 0 itu 10 ya. Berarti hasilnya 10 ya. Kemudian tampil X. Nah, kita buat variabel namanya tampil. Nah, berarti ini kalau kita belum buat metode yang bawah, ini akan error. Makanya di bawah nanti kita buat suatu metode namanya tampil. Di sini ya, public static void tampil. Berarti eh, kita panggil ya tampil X ya. Kemudian sistem out print line X yang ke 0. Nah, X yang ke 0 hasilnya berapa nih? Nah, kita lihat di variabel tampil di sini. Nah, di variabel tampil ini, metode tampil ini eh, kita membuat suatu metode dengan nama tampil in Y. Jadi ada dua aturan di dalam metode kalau dulu di dalam prosedur istilahnya ya. Jadi setiap parameter jumlah parameter di parameter formal sama dengan di parameter aktual. Di parameter aktual, di parameter formal ya. Jadi misalkan di sini ada tipe datanya X, itu hanya satu, dan kemudian tipe datanya harus sama. Nah, kemudian di sini deklarasikan tipe datanya Y, beda. Boleh nggak? Boleh. Gitu. Tapi tipe datanya sama, yaitu integer ya. Nah, jadi sistem out print lain Y yang ke 0. Nah, sekarang yang ke 0 hasilnya kan 10 ya. Nah, kemudian yang ke 0 kita isi sekarang nilainya jadi 100. Maka ketika ini hasilnya akan jadi 10. 10 itu untuk yang awal ya, teman-teman ya. Kemudian 10 yang tampil tadi, kemudian 100. 100 itu tadi ini namanya passing array ya. Jadi dia bisa dipanggil menggunakan si parameter yang sifatnya tadi eh, dulu zamannya kita sebut ada parameter formal ya. Nah, ini ada deklarasi dan inisialisasi array. Ini adalah memanggil metode tampil dengan parameter tipe array. Ini adalah metode tampil dengan parameter tipe array dalam kelas. Ya, ini contoh output ya. Oke, Di sini ada yang tanyakan nggak, Stefani ya? Itu masih kita review untuk yang pertama dulu. Oke, kita sekarang akan lanjutkan lagi. Oke, kita akan lanjutkan ke array dan metode ya. Jadi kalau tadi kita membahas dari sisi array-nya, sekarang kita bahas dari sisi metodenya. Nah, metode itu apa itu ya? Itu sering kita sebenarnya dari beberapa contoh yang sebelumnya itu sudah kita buat yang namanya metode ya. Dalam metode sudah kita buat contohnya yang tadi itu yang misalkan public static void tampil kemudian in X itu dalam metode ya. Nah, di pertemuan ini nanti supaya teman-teman bisa mengimplementasikan dari mulai si array dan method, bukan misalkan dengan kelas yang lainnya ya. Nah, metode ini adalah ini sekumpulan instruksi yang dikelompokkan
yang dikelompokkan bersama untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Jadi intinya kalau dulu itu metode itu kita kenal dengan prosedur ya. Nah, membuat metode ya, cara membuat metode dalam satu kelas, misalkan public class, my class. Nah, kemudian static point my method. Misalkan kita buat ada suatu metode dengan nama my method. Nah, my method ini adalah nama metodenya. Static ini akses modifier ya, yang artinya bahwa metode yang dibangun adalah milik dari kelas my class. Dulu kita udah bahas di itu web 3 ya, kalau nggak salah. Jadi perbedaan statik itu kita bisa panggil tanpa memanggil objeknya. Jadi kan kalau kita mendeklarasikan di OOP itu kan harus kita deklarasikan dulu nama nama objeknya, baru kita panggil gitu ya. Nah, menggunakan statik ini berlangsung panggil ya. Nah, point ini artinya metode tidak mengembalikan nilai. Jadi, jika ingin sebuah metode mengembalikan nilai, maka si keyword metodenya harus kita hilangkan. Si keyword pointnya harus kita hilangkan ya, teman-teman ya. Nah, ingat ya, teman-teman, jadi kalau ada statik itu tidak mengembalikan nilai. Contoh, misalkan metode contoh nih, misalkan kita punya suatu kelas dengan namanya itu my class, kita punya suatu metode dideklarasikan atas modifiednya static, static void my method. Kemudian di sini ditampilkan hasil dari metode, misalnya seperti itu ya. Cara manggilnya berarti public static void main di kelas utama kita panggil aja nama 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 metodenya, my method ya. Karena di dalam kurungnya tidak ada parameter, maka cukup dipanggil dengan my method saja. Itu cara panggilnya ya teman-teman ya. Kalau di dalam kurungnya misalkan ada parameternya tadi aturan yang saya jelaskan harus dipanggil eh, dengan aturan yang disesuaikan. Kalau misalkan tadi jumlah parameternya satu, berarti sesuaikan ada satu yang dideklarasikan. Kemudian tipe datanya pun harus sama ya. Jadi kalau program ini jalan sederhana nih, menampilkan tulisannya Pak. Berarti hasil dari metode. Ya, ini contoh untuk ya metode ya. Nah ini adalah metode yang my method ya, ini metode ya dan isinya. Kemudian ini adalah luarannya. Nah, memanggil metode, cara memanggil metode dalam satu kelas, jadi caranya mudah tadi ya. Cukup menuliskan nama metode diikuti oleh tanda kurung buka kurung tutup. Ini catatannya kalau dia tidak ada parameter. Kalau ada parameter, misalkan ada in x y gitu ya. Maka nanti harus ada dua parameter yang bersesuaian. Misalkan terserah namanya. Misalkan mau in A, B gitu ya. Yang penting tadi jumlahnya harus sama. Kemudian tipe datanya sama. Tapi kalau nama variabel boleh bebas ya. Boleh beda. Contoh di sini tadi ya, cara manggil kan. Ini my method, panggil ya my method aja. Cukup panggil seperti ini. Ini memanggil metode. Ini ya. My method, panggil yang di sini. Ini hasilnya itu ketika dipanggil dari program utama, dia ngeling ke sini nih. Balik ke sini, oh ternyata di program di metodenya my method, dia ada pesan sistem output lain hasil dari metode, maka tampilannya adalah hasil dari metode. Ya. Nah, contoh ini memanggil metode yang tidak mengembalikan nilai. Jadi misalkan ada kan metode yang mengembalikan nilai, nanti banyak kita pakai menggunakan function. Nah, kalau metode yang tidak mengembalikan nilai itu kalau dulu disebutnya dengan prosedur yang biasa ya. Misalkan kita punya suatu kelas ya, teman-teman ya. Ini ada suatu kelas namanya pemanggilan metode tanpa return value. Nah, kemudian public static void main string arguments. Ya, di sini misalkan kita panggil cari nilai ganjil genap. Nah, kalau kita tuliskan awalnya memang mungkin error. Kenapa? Karena si datanya, si metodenya belum kita buat. Nggak apa-apa lanjut dulu. Misalkan di assignment dengan 2. Cari nilai ganjil genap, diisi dengan 3. Cari nilai ganjil genap, diisi dengan 16. Nah, kemudian kita bikin satu metode dengan nama cari nilai ganjil genap, public static void. Berarti kita mendeklarasikan, ini ada poinnya, lihat ya teman-teman ya.
membuat metode tidak mengembalikan nilai, ya, membuat metode tidak mengembalikan nilai. Kemudian ada in nilai, lihat di sini teman-teman ya, ada parameter formal, ada satu variabel namanya nilai bertipe integer. Jadi kalau misalkan nanti ditampilkan harus ditampil, makanya ketika dituliskan di atas di sini dua, oke dua satu isinya ya. Tidak misalkan 2,5 dua misalkan indeks pertama indeks kedua, kenapa? Karena ini tipe datanya integer, berarti dianggap valid ya, ada 2 3 16 gitu ya. Nah kemudian di sini diisi dengan nilai sama dengan nilai persen 2. Nah ingat teman-teman ya, ini udah pernah saya bahas di web 2, itu web 2 maupun di web 3 ya kalau nggak salah. Saya mendeklarasikan ke teman-teman ada suatu tipe data yang namanya integer, itu bilangan bulat punya predesesor suksesor. Jadi artinya di sana berlaku sesudah pembagian itu dibaginya bilangan bulat. Misalkan 9 dibagi 4, hasilnya bukan 2,5, tetapi 2 saja, karena 4 kali 2 8. Nah, 8% 2 persen itu artinya hasil sisa bagi. 8 hasil saya bagi dengan 2 berapa hasilnya? Satu. Sorry, 9 hasil saya bagi dengan 2 hasilnya berapa? Satu. Kenapa? Karena tadi 4 kali 2 nilainya adalah 8. Kemudian hasil saya baginya satu ya. Nah, kita seleksi. If jika nilai sama dengan satu, maka tampil tulisannya adalah dia bilangan ganjil tadi ya. Berarti 2 nanti dibagi dengan hasil bagi dengan 2 itu ganjil atau genap. Oh ternyata 2 dibagi 2 kan nol. Hasil sebaginya nggak ada. Nah berarti tampilnya dia genap. Gitu. Kalau 3 tampilannya ganjil gitu ya. Kalau 16 dibagi 2 8. 8 bagi 2 kan 16 sisa nol. Genap gitu ya. Nah, ini metode yang tidak membalikkan nilai. Harusnya ada hasilnya. Tapi kenapa kok tidak tampil misalkan tidak sesuai dengan yang diinginkan? Karena memang dia menggunakan void ya. Menggunakan void itu tidak mengembalikan nilainya. Nah, kemudian membuat metode yang mengembalikan nilai. Nah, di sini agar sebuah metode bisa mengembalikan nilai, nah, maka metode tidak boleh menggunakan keyword point tadi, ya. Jadi misalkan kata P-nya dilakukan soto yang di sini nih. Di sini ada yang lebih besar nggak? Oh ya ini. Misalkan kita punya kelas namanya pemanggilan metode. Kemudian ini adalah kelas utamanya. Kita deklarasikan ada in x, kemudian y sama dengan 0, jadi x dan y itu tipenya integer. Kemudian y-nya diisi dengan 0. Kemudian y uh, sama dengan 3, diisi dengan 3. Kemudian uh, x cari nilai ganjil genap. Kemudian y berarti kita akan memerlukan suatu metode dengan nama cari nilai ganjil genap. Bentar ya, saya SS dulu di pertengahan. Izin screenshot dulu untuk evidence di pertengahan. Oke, saya lanjut lagi. Nah, kemudian kita deklarasikan, sorry. Oke, lanjutkan lagi. Nah, sudah kita deklarasikan, kita seleksi di sini. Jika X sama dengan satu, ingat ya, Stephanie dan teman-teman, kalau ada simbol sama dengannya satu, itu adalah namanya assignment atau pengisian. Nah, kalau misalkan ada sama dengan, ini adalah simbol logika, biasanya dipakai di seleksi, salah satunya menggunakan if di sini. Jadi kalau kita baca di sini, jika X sama dengan satu, dibacanya tetap sama dengan ya.
maka angka Y adalah bilangan ganjil. Jika tidak, berarti angka Y adalah bilangan genap gitu ya. Nah, kemudian kita buat metodenya di sini public static in cari nilai ganjil genap in nilai. Nah, nilai ini berarti akan substitute ke data yang di atas nanti. Ya, kemana nanti nilai E-nya? Di sini kan namanya cari nilai ganjil genap, berarti ke nilai Y yang dideklarasikan di sini Y di sini. Nah, kemudian nilai sama dengan nilai persen 2. Jadi nilai itu adalah nilai hasil sisa bagi dengan 2. Kemudian dibalikan return nilai. Nah, ini beda yang pertama, Pak. Yang pertama tadi adalah public static void. Jadi ada void ya. Jadi dia tidak mengembalikan nilai. Tapi kalau yang ini adalah public static in. Itu ada in-nya ya. Berarti dia mengembalikan nilai. Nah, makanya nanti angka 3 adalah hasilnya itu adalah angka 3 adalah ganjil. Nah, ini kan metode berparameter dengan sebuah return nilai. Nah, itu hasilnya adalah angka 3 adalah ganjil ya. Ini kan y-nya diisi dengan 3, teman-teman. 3 diseleksi dulu. 3 hasil sisa bagi dengan 1. 3 hasil bagi dengan 1 berapa ya? 3 hasil dengan 1. Kalau 3 dibagi 2 kan paling genapnya berarti udah 1 ya. Nggak bisa 1,5 karena tipe datanya adalah integer. Jadi kemudian hasil sisa baginya berarti 1. Kalau hasil sisa bagi 1 itu adalah bilangan ganjil. Makanya tulisannya adalah angka 3 adalah angka ganjil. Tapi kalau misalkan hasil sisa baginya genap, maka pesennya adalah bilangan genap. Nah, ini memanggil metode dengan sebuah parameter var y sekaligus menampung nilai balik ke variabel x. Nah, nilai x ini yang didapat dari metode. Ini maaf, minum dulu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini contoh yang tadi kita buat ya. Ini contoh contoh codingan yang kita buat langsung ini di dalam apa? Di dalam uh, Eclipse ya, atau Java ya. Kita bisa cobakan ya, teman-teman ya, biar lebih paham nanti. Oke, nah, sekarang di metode itu ada yang disebut dengan overloading ya. Ada yang disebut dengan overloading. Nah, apa itu overloading? Nah, jadi overloading ini adalah kemampuan sebuah kelas yang memiliki nama metode yang sama. Jadi nama metodenya sama. Nah, tapi yang membedakan adalah parameternya. Jadi misalkan nama metodenya cari data. Semuanya cari data gitu. Tapi misalkan satu in x, yang berikutnya in x y, yang berikutnya katakanlah in a b c gitu ya. Nah, ini contoh kelas. Ya, misalkan ada ini ya, public void main, misalkan metode nama sama, di sini ada 2 3, misalkan di sini ada 5 3 4, kemudian uh, uh, metode nama sama katakanlah true, berarti yang true itu tipenya boolean ya. Nah, berarti nanti dipanggil public void metode nama sama, misalkan di sini xy. Kenapa xy itu mengacu ke 2 dan 3. Kemudian yang 5 3 4 misalkan di sini ada double i, ada in k, dan harusnya ada tambahan lagi misalkan in x misalkan. Nah, misalkan yang metode yang sama, misalkan nanti boolean b gitu ya. Kenapa? Karena bedanya ada true ya. Ini contohnya tadi kita panggil, kemudian ini yang 5 3 4 harus sama nih si datanya ya teman-teman ya. Kayak 2 3 tadi hanya X dan Y saja itu ya. Ini kurang satu nih. Nah, contoh berikutnya ada yang eh, masih di overloading ya. Misalkan kita buat suatu kelas yang namanya method overloading. Kemudian kita panggil suatu metode dengan nama cari luas, nilainya ada 5, kemudian 5,2 berarti ini 5,2 dan 3.
Yang berikutnya adalah 32,2 itu ya. Nah, kemudian kita overload cari luas segitiga. Nah, misalkan kita deklarasikan suatu eh, file, suatu metode dengan nama cari luas public static double. Jadi kita mendeklarasikan suatu metode dengan nama cari luas bertipe double, akses modifier-nya public dan sifatnya static. Jadi static itu, ingat ya teman-teman ya, dia bisa diakses tanpa harus menyebutkan nama objeknya. Karena di sini tidak ada void, jadi artinya si datanya bisa ngerubah dong ke program yang lain, ke body program yang mengaksesnya gitu ya. Jadi di sini double alas in tinggi gitu ya. Kemudian di sini return nilai baliknya adalah eh, 1/2 F. Jadi ini untuk rumus ya. Jadi setengah kali alas kali tinggi gitu ya. Tipe datanya plot gitu ya. Rumus tinggi kan gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan overload di cari luas persegi panjang. Jadi yang pertama overload itu untuk apa? Cari luas segitiga. Jadi namanya sama-sama cari luas. Lihat nih, Stephanie dan teman-teman. Ini cari luas, tetapi ini untuk menghitung luas segitiga. Yang di bawah cari luas, tetapi untuk menghitung persegi panjang. Jadi kalau di persegi panjang diperlukan kan variabel ada in panjang, in lebar. Karena rumusnya kan return panjang kali lebar. Tapi kalau segitiga tadi alas kali tinggi ya. Nah, makanya ketika dieksekusi, maka yang pertama tampilnya adalah 7,8 ya. Berarti setengah kali alas kali tinggi ya. Setengah kali alas kali tinggi yang ini ya. Nah, kemudian yang B adalah panjang kali lebar. Berapa? 32. 32 kali 4, 64. Nah, yang pertama setengah alas kali tinggi. Yang alas seperti yang mana nih? Katakanlah 5,2 ya. Setengah kali 5,2 kali 3 hasilnya 7,8. Nanti setelah ini akan saya coba codingkan juga, live codingkan ya ke teman-teman ya. Nah, ini saya masih menjelaskan konsep yang mudah dan ini sebenarnya di slide-nya bisa teman-teman praktekkan juga. Oke, saya lanjut dulu. Nah, overloading ingat ya, Stephanie, Ripana atau teman-teman yang lain, dia adalah objeknya, sorry, nama metodenya sama, tetapi punya parameternya berbeda. Ya, tapi parameternya berbeda. Oke, nggak apa-apa. Rifana nggak apa-apa kalau bergabung ya. Jadi nanti yang seperti biasa akan saya upload di YouTube ya, di YouTube. Kemudian linknya saya sharekan di aktivitas belajar 14 berarti ya, bagian terakhir ya. Nah, saya lanjut dulu ya. Penting nggak membuat overloading? Penting ya teman-teman, karena misalkan di dalam programming itu kadang si programmer itu untuk membuat data yang sama biar nggak ribet gitu ya. Udah namanya sama aja. Kayak ini kan, saya membuat overloading dengan 3 nama metode cari luas. Pertama bisa menghitung cari luas segitiga, bisa menghitung cari luas persegi panjang. Saya ingin menghitung cari luas keliling juga. Berarti bikin satu metode lagi bisa di bawah. Public static in cari luas. Dalam kurung berarti keliling itu adalah rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Berarti in panjang in lebar sama variabelnya dengan ini. Kemudian return 2 kali panjang kali lebar. Nah, itu ya. Nah, ini adalah contoh tadi yang overloading dari cari luas segitiga. Ini adalah hasilnya 7,8 setengah kali 5,2 kali 3 ya. Kemudian yang kedua adalah ini overloading dari eh, cari luas yang hitung persegi panjang. Hasilnya adalah 64, 32 dikali 2. Ya. Oke, kita udah bahas nih. Yang pertama Ray tadi method. Sampai sini ada yang tanyakan nggak nih? Kalau ada yang tanyakan, Stefani, Rifana silakan. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, kalau tidak saya akan lanjut dulu seperti biasa. Tetapi nanti jika ada yang tanyakan di tengah jalan, di tengah saat presentasi, silakan saja. Saya akan lanjut dulu sebelum coding ya, sebelum coding. Eh, saya akan menjelaskan dari ini eksepsi dan string ya.
Karena nanti di dalam implementasinya, kalau kita membuat program itu kadang ada error ya. Jadi itu harus kita pahami ya teman-teman ya. Nah, eksepsi itu nanti diperlukan misalkan kita untuk mendandai ini errornya, tapi kita memberikan namanya, ada yang namanya try and catch itu ya. Nah, ini dengan menggunakan eksepsi. Nah, eksepsi ini adalah peristiwa yang menyebabkan program menjadi tidak normal. Nah, jadi kalau teman-teman, kalau kita teman-teman mahasiswa informatika, ya informatika itu ya prodinya bisa teknik informatika, sistem informasi, teknologi informasi, sains data, itu pasti tidak akan lepas dari yang namanya coding gitu ya. Even kalau misalkan seorang programmer ataupun seorang dosen yang melakukan penelitian tapi masih bidang IT, pasti tidak akan lepas dari coding. Seperti saya pun alhamdulillah di S3 saya di coding machine learning terus dengan remote sensing. Itu misalkan data-datanya memang berbeda, datanya berhubungan data science dan data yang sangat besar ya. Dan sampai mengolah data yang paling minimal dari spasial itu sekitar 600 juta piksel ya. Kadang sampai 10 pangkat 13 itu berarti berapa? Hampir 1,8 triliun ya. Wah, datanya udah sangat-sangat besar sekali. Itu kan selalu ngoding dengan itu error itu biasa gitu ya teman-teman ya. Jadi memang jangan takut kalau belajar coding itu ini ada error. Semakin kita bisa solve, semakin akan tahu oh salahnya di sini. Logikanya kita paham ya. Nah ini peristiwa yang menyebabkan program jadi error atau tidak normal. Penyebabnya ya masukan data tidak valid, hal yang dimasukkan dalam kode program tidak ada, di antaranya memori tak didefinisikan. Nah, tipe error ini ada tiga teman-teman, ada compilation error, ada runtime error, ada logic error. Nah, compilation error ini adalah error yang terjadi pada saat program dikompilasi. Misalkan ketika di running, biasanya ini kesalahan sintaks, kesalahan sintaksis. Misalkan in X gitu ya. Kemudian kita tuliskannya integer gitu ya. Kelupaan misalkan dengan bahasa programan C gitu ya. Dengan bahasa programan Pascal gitu ya, pakai integer. Tapi kan harusnya kan in saja kalau di kelompoknya di C, Java, Python, R gitu ya. Nah, ini sintaksis. Selain semantik, selain secara logika yang tidak bisa dikerjakan. Nah, biasanya ada logika nanti ada yang lebih rumit teman-teman ya. Skrip programnya betul, tetapi kok programnya eh, programnya kok tidak sesuai itu. Misalkan kita bikin program kalkulator, 7 kali 3 harusnya 21, tapi ini hasilnya beda. Misalkan 14 gitu ya. Ini ngarang saja itu artinya kan logikanya tidak sesuai. Kesalahan cascading, ambiguitas ya. Ini contoh dari compilation error ya teman-teman ya. Misalkan ini untuk yang kesalahan sintaksis, misalkan ada potongan program nih, public class sintaksis, public static void main, kemudian sistem out print line, belajar Java. Apa ini yang salahnya? Ini sepertinya kayak betul gitu ya. Tapi kalau kita terbiasa sering ngoding, oh ternyata setiap akhir statement di Java harus pakai titik koma. Oh ternyata di sini ini adalah compilation error ya. Jadi di sini sintaksis Java nih tulisannya titik koma expected ya. Satu error ya. Contoh berikutnya, ini kesalahannya tadi kurang titik koma. Nah ini contoh pesan kesalahannya, langsung menunjukkan letak kesalahannya. Yang kedua, berikutnya misalkan kesalahan semantik nih, kesalahan secara logika yang tidak bisa dikerjakan. Misalkan nih, kita punya suatu kelas namanya semantik, kelas semantik, kemudian ini program utamanya, kemudian in A, B, C, titik koma, kemudian C sama dengan A kali B. Sistem out print line, cetak C diisi dengan C. Ini sepertinya operasinya betul ya. C itu diisi dengan A tambah B, C-nya tampilkan. Udah dideklarasikan A, B, dan C-nya. Kesalahannya apa? Semantik itu dia tidak deklarasikan.
dia tidak diberikan inisialisasi ataupun input dari scanner itu ya. Jadi harusnya kan in A sama dengan berapa, B-nya berapa, C-nya berapa kalau mau inisialisasi. Atau misalkan pakai scanner, sistem outprint, masukkan isi nilai A gitu ya, scanner, scan A gitu ya. Yang B juga sama A dan B karena C-nya dihitung ya. Nah ini errornya teman-teman ya. Semantik nih, variable A might not have been initialized initialized ini untuk akal B ya sama ya, semantik yang B sama variable B might not have been initialized ya, sama belum diinisialisasikan ya. Ini contoh untuk yang tadi buat nah, ini kesalahan tadi ya, misalkan tadi A di assignment langsung gitu ya, A sama dengan 2 B sama dengan 5 gitu ya, dan ini tidak disesuaikan langsung. Kemudian yang eh, inisialisasi ya langsung bisa diinputkan langsung boleh ya teman-teman ya. Kalau buat coding boleh diinputkan langsung, inisialisasi boleh juga ya pakai inputannya. Contoh berikutnya nih, kesalahan cascading nih, lihat ya teman-teman ya. Kita punya suatu metode, saya punya suatu kelas namanya cascading, ini satu kelas ya. Kemudian ini program utamanya, ini menggunakan for itu ya, tulisnya adalah for in I 0, I kurang dari 4, I plus plus itu ya. Nah ini for, ini kelihatan nih sekilas nih, karena harusnya kan for, looping ya, do while gitu ya, do loop gitu ya. Nah di sini ini cascadingnya nih kelihatan nih, harusnya for ya. Nah kemudian kita pun harus tahu ya teman-teman ya, setiap kurawal itu harus selalu genap. Jadi misalkan ini, kurung ini berarti menandakan kurung yang ini, tutup. Ini kurung, tutup yang ini kurung, tutup yang ini. Kemudian ada statement ada titik koma ya. Nah ini di sini contohnya ada cascading ya. Kesalahan di sini bukan for, tetapi harusnya for. Di sini kesalahan tidak menunjukkan letak salah itu ya, malah menunjukkan yang lain itu ya, cascading. Nah contoh ini untuk runtime error ya. Jadi kesalahan yang tidak ditampilkan pada saat mengkompilasi program, kesalahan terjadi pada saat program sudah dioperasikan itu ya. Ya, tadi contoh yang saya sampaikan, misalkan 7 kali 3 harusnya 21, hasilnya ternyata tidak sesuai itu ya. 2 tambah 2 harusnya 4, ternyata misalkan hasilnya bukan 4 gitu ya. Nah, penanganan kesalahan gimana? Ini ada beberapa cara ya teman-teman ya. Ada menggunakan try, catch, kemudian ada menggunakan try, catch bersarang, artinya lebih dari satu. Kemudian ada try catch yang banyak. Ada try catch finally. Jadi sesudah try catch ini errornya akan di sini finally programnya ingin kita tetap jalankan gitu ya. Sedikit mungkin ini ya saya sharing buat Stefani dan Ripana ya, teman-teman yang lain ketika pertama kali saya jadi dosen itu adalah tesnya tentu jadi seorang dosen dengan bidang informatika bersama dengan programmer ya, diuji program, ngoding gitu ya. Nah, ketika di lab itu eh ngoding hampir cukup lama ya, hampir 1 jam lebih ya. Zaman dulu lah, saya pertama kali jadi dosen itu tahun 2003. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali karena saat itu eh, dari 2 seleksi dosen yang diterima itu presidennya saya tidak yang masuk, karena yang sebelumnya sebenarnya lebih pintar dari saya karena beliau itu jadi dosen betulan lah. Kalau zaman dulu jadi dosen boleh S1 ya. Jadi sekarang harus S2 bahkan lagi S3 ya. Nah, saat itu eh, ketika saya ujian di lab itu eh, buat full program banyak banget gitu ya. Tetapi dulu masih berbasis Pascal dan C, programnya itu tidak jalan. Nah, kalau tidak jalan ini, paling tidak kita bisa memahami eh, kode program. Kita bisa menggunakan try catch ini seperti yang akan saya jelaskan ya. Jadi saya kasih komentar. Tapi di ujungnya ketika saya demokan ke dosen yang menilainya, saya jelasin kode programnya ini bla 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 bla. Kemudian sampai akhirnya karena memang
Eh, Kalau mau buat project saja bisa bulanan gitu ya teman-teman, mingguan ya. Apalagi kalau tes kita buat program yang project itu dalam 1 jam ya, memang sepertinya eh, sangat sulit itu ya karena waktunya terbatas. Jadi ketika saya menunjukkan bebas error, mungkin itu salah satu jalan, alhamdulillah. Jadi dianggapnya programnya lolos gitu ya. Setelah itu ya wawancara, mikro teaching, dan dari situ mulai saya menjadi dosen sampai sekarang. Ya, jadi maksudnya penting sekali untuk error handling ya teman-teman. Jadi misalkan jangan sampai ketika kita udah buat program, kemudian programnya error, ya udah kita lah errorkan aja. Tapi kalau seorang program yang baik kan tahu bagaimana yang ini, kasih komentarnya sampai sini ya. Ini salah satunya pakai try and catch ya. Nah, contoh yang ini. Try catch ini bloknya ya. Jadi try kurung kurawal kurung tutup catch exception E gitu ya. Di sini nanti ada kesalahannya Pak. Nah, ini contoh tanpa try and catch, try and catch. Contohnya misalkan tadi ada kita punya satu kelas namanya my class, ini program utamanya, cirinya di Java ada public static void main string argument. Itu cirinya program utama ya. In my numbers ini variabel tipe data array, tipe array tipe bertipe in. Nilainya diinisialisir langsung ada 1, 2, 3. Kemudian eh, sistem output lain my number 10. Nah, ini dari sini aja udah kelihatan teman-teman. Indeksnya ada berapa nih? 0, 1, sorry, ada 1, 2, 3. Berarti indeksnya ada 3. Tetapi dihitungnya berarti dari 0 sampai 2. 0, 1, 2. Kan dimulai dari 0 ya. Nah, ini pesannya apa nih? Assessment yang treat main japalang data array index out of bounds exception. Kemudian uh, 10 ini ya, 10 at my classmate. Nah, tidak ada jangkauan indeksnya sampai 10. Padahal kan si ini indeksnya ini inisialisasi hanya 3 itu. Yang kedua, kalau kita pakai menggunakan try and catch, misalkan yang atas kita modifikasi, public class my class, kemudian public static void main, string, argumen, in my number 1, 2, 3, kemudian eh, kita tampilkan sistem out print line my number 10. Nah, tapi di sini kita sebelumnya pakai try and catch dulu sebelum in tadi. Try kurung kurawal, baru di sini statement yang tadi kurung kurawal tutup catch exception. Misalkan sistem out print line ada yang salah gitu, pesannya gitu ya. Ada yang salah nih kalau ada 10. Maka program kita jalankan Japa my class Japa Japa bla 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 gitu ya, ini seperti XML bahasa-bahasa ini, bahasa-bahasa planet. Pesannya adalah ada yang salah. Nah, ini sama dengan yang dilakukan oleh para admin kalau di eh, programmer-programmer misalkan untuk web based, untuk app. Minimum kalau error itu jangan jangan bad gateway, jangan 404 bisa gitu kan. Nah, tetapi coba kasih try and catch atau pesan yang lebih 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 friendly. Misalkan eh, mohon maaf sedang dalam maintenance untuk web ini. Nah, itu kan orang akan tahu kalau pengunjung misalkan, oh artinya oh si webnya udah diperbaiki gitu. Tapi kalau dia errornya ini apakah dia domainnya habis, hostingnya habis, atau misalkan apa nih scriptnya gitu ya. Nah, itu penting teman-teman kalau di perusahaan. Nah, ini contoh tadi ya, Lemen ya, cuma sampai 10, pesannya error. Nah, yang kedua tuh pakai try and catch ini. Try dulu, kemudian catch, kemudian jebak kesalahan dengan try catch ya. Ini ada yang salah itu ya. Nah, penanganan kesalahan berikutnya, try catch, bersarang. Nah, ini pada dasarnya sama dengan tadi, try catch, yang biasa tadi ya, try catch pada umumnya. Cuma perbedaannya, try catch-nya lebih dari satu. Misalkan metode satu, ini ada try catch exception. Nah, di sini dalamnya misalkan ada metode dua, kemudian ada try catch exception gitu ya. Nah, ini contoh untuk penanganan kesalahan ya. Misalkan ini try catch yang banyak. Misalkan sini ada try catch tipe exception X, variable exception. Ini blok pernyataan yang dijalankan jika terjadi error. Kemudian catch uh, exception Y, variable exception. Kemudian catch tipe exception Z, variable exception ya. Nah, ini berarti yang harus kita uh,
buat ya. Nah, misalkan ini target untuk yang banyak ya. Misalkan kita punya suatu kelas dengan nama eksepsi try catch. Kemudian kita di sini ada suatu variabel sepeda bertipe array string. Nah, new stringnya dideklarasikan. Kemudian ada di tipe variabel biasa namanya pembagian. Sepeda yang ke nol diisi dengan sepeda misalkan santai, di indeks yang ke satu diisi dengan sepeda gunung, indeks yang kedua diisi dengan sepeda balap gitu ya. Kemudian try di sini tampilkan dulu misalkan sepeda eh, 3. Ini sebenarnya sepeda 3 nih. Kemudian pembagian 10-10. Kita indeksnya aja tadi dari 0 sampai 2. Berarti 012 ya. Nah, kemudian catch array index out of bounds exception kita tampilkan. Exception array index out of bounds. Kemudian ada index array melampaui batas. Tadi misalkan indeksnya kita cuma batasi hanya 3 data. Tapi dia ingin menampilkan 4 data. Kan kalau 3 itu berarti 0, 1, 2, 3. Dari 0 sampai 3 berarti 4 ya. Tapi kalau 3 data 0, 1, 2 itu ya. Makanya yang di sini 0, 1, 2 ini tadi isinya untuk sepeda santai, sepeda gunung, sepeda balap gitu ya. Nah, kemudian catch. Nah, kita tampilkan di sini eksepsi arithmetic exception. Kemudian pembagian tidak boleh misalkan coba dengan 0. Nah, ini kalau kita lihat di sini ini adalah menjebak kesalahan jika ada array yang melampaui indeks array tadi ya. Ini kan indeksnya 3, yang diinputkan adalah hanya 2. Nah, ini adalah menjebak kesalahan jika ada operasi aritmetika yang salah. Kalau ini ada operasi aritmetikanya yang salah. Nah, kemudian ada try catch finally. Nah, ini statement finally ini adalah satu blok dalam penanganan kesalahan yang akan dijalankan baik error maupun tidak. Jadi kalau misalkan tadi ya, misalkan saya cerita ke eh, teman-teman, Stefani, Ripana, ketika zaman dulu saya membuat, kalau memang biasanya kita ada error handling, mungkin programnya tidak sempurna itu ya. Tetapi untuk modul-modul yang lain tetap jalan gitu. Tapi kalau misalkan kita ngebiarin error begitu saja, kita dianggapnya ya mungkin tidak paham di codingan ya. Kalau misalkan teman-teman nanti tes untuk kerja ya, paling tidak ya paham di pembuatan script kode program itu ya. Nah, jadi kalau pakai panel ini satu blok dalam penanganan kesalahan yang akan dijalankan baik error ataupun tidak. Misalkan di sini ada suatu variabel, saya ada suatu kelas namanya my class. Kita membuat try and catch di sini. Bentar. Membuat try and catch di sini, misalkan di sini untuk in my number 123 tampilkan indeks yang 10 ini jelas salah tadi ya. Kenapa? Karena indeksnya di sini hanya sampai 3, hanya sampai 2, 0, 1, 2. Hanya punya 3 indeks. Kemudian catch di sini ada yang salah. Kemudian finally sistem output lain blok ini tetap dijalankan. Nah, kita ingin pesannya seperti itu sih ya. Jadi teman-teman ya, ini adalah ini menjebak kesalahan array yang melampaui indeks array. Nah, kemudian ini adalah peneliti walaupun kesalahan sudah dijebak, blok statement peneliti ini akan tetap jalankan. Jadi nanti ada yang salah, blok ini tetap dijalankan gitu ya. Ini hasilnya ya, outputnya blok itu tetap dijalankan. Oke, untuk penanganan kesalahan, ada statement true digunakan untuk menjebak kesalahan. Jadi contoh di sini misalkan eh, ada suatu kelas tetap my class, kita katakanlah di sini ada suatu metode namanya cek umur, kemudian diseleksi jika umur kurang dari 18, true, new, arithmetic exception, misalkan Anda belum cukup umur itu ya, pesannya itu ya. Ini statement true ini digunakan untuk menjebak kesalahan yang dibuat sendiri gitu ya. Nah, kemudian else, tampilkan pesan, akses diterima, katakanlah umur Anda cukup gitu ya. Nah, maka di sini ketika dijalankan, ini adalah keyword true
untuk menjebak kesalahan yang dibuat sendiri. Nah, ini adalah memanggil metode cek umur. Maka outputnya di sini akan tampil tadi ya. eh, Main at my class itu ya, yang sudah kita buat. Nah, keyword true ini untuk menjebak kesalahan yang tadi dibuat sendiri ya. Oke, kita bisa menggabungkan suatu truth dengan block try and catch. Contohnya ini, misalkan masih di suatu kelas dengan nama my class, kita buat suatu metode namanya cek umur, dengan di sini ada parameter formal yaitu in umur, kemudian di sini diseleksi jika umur kurang dari 18, tadi kita deklarasikan true, gitu ya. Misalnya Anda belum cukup umur, kemudian Zoom out print lain tadi akses diterima umur tidak cukup gitu ya. Nah, di sini tadi udah true dan kita deklarasikan di sini try, di sini catch. Nah, di sini kita deklarasikan sistem out print lain itu ya. Ini biasanya bawaan dari sistem si Java-nya. Jadi kalau teman-teman buat scanner sistem input, sistem in gitu ya. Salah satunya itu bawaan yang di Java ya. Nah, ini adalah keyword true untuk menjebak kesalahan yang dibuat sendiri. Ini adalah panggil tadi ya, panggil metode umur ya. Maka pesannya tadi adalah jawabanlah arithmetic exception Anda belum cukup umur. Yang membaca ke sini ya. Oke. Oke, sampai sini ada yang tanyakan. Kalau ada yang tanyakan silakan. Tepani ataupun apa, Ripana. Kalau belum ada, saya akan coba buat untuk eh, contoh membuat metode ya, metode dan array ya, metode dan array. Jadi saya akan codingkan. Jadi saya berarti harus menggunakan desktop ya. Oke, oke. Ya kalau belum ada saya lanjut ya teman-teman ya. Saya lanjut. Ah, apa apa nih di chat? Depannya apa nih? Bapak Jum Bapak. Oh iya, saya sharing desktop ya. Saya akan menggunakan Eclipse. Jadi menggunakan Eclipse, teman-teman silakan mau menggunakan eh, NetBeans, Visual Studio, bebas silakan ya. Cuma karena di UT di awalnya pakai Eclipse, jadi saya untuk yang ini ya, algoritma programan ya, saya akan jelaskan pakai ini. Nah, misalkan kita akan membuat suatu kelas, namanya katakanlah kelas, kita akan memanggil metode dan eh, ini ya, memanggil metode untuk ya, try metode ya. Misalkan saya buat aja nih, eh, try metode. Tapi kita akan coba kasus untuk yang searching atau pencarian ya. Misalkan SE aja lah. Kemudian kita tidak memerlukan, saya buat nama filenya. Filenya adalah, tadi saya ketik red, bisa ray ya. Misalkan ray method project gitu ya. Misalkan kita tidak memerlukan package, tidak masalah. Oke, kita akan buat di sini. Saya harus bawain dulu nih. Oke ya teman-teman ya. Maaf nih saya masih terbatas. Jadi saya sebelahnya saya jadikan untuk Notepad, sebelahnya saya jadikan untuk
eh, codingan. Saya perkecil dulu. Out. Oke. Oke, misalkan di sini kelas contohnya adalah sequential search, tetapi memang yang saya akan jelaskan ke teman-teman, ke Stefani, ke Ripana, dan teman-teman yang lain, mungkin yang nanti akan nyimak via YouTube, yang sekarang berhalangan itu ya. Eh, ini saya ingin menjelaskan fungsinya, fungsinya dari array method dia. Jadi misalkan nama kelasnya beda, nggak masalah. Misalkan kelas saya itu adalah array method pro. Di sini contoh yang sudah saya buat codingan juga adalah sequential search gitu ya. Maka di sini saya akan membuat eh, namanya metode public static in akan cari data itu ya, in serap nanti teman-teman kalau ada codingan dikodingkan ya, selalu saya nasihatin gitu ya, biar logika teman-teman semakin bagus, semakin terasah. Kemudian kayak tadi tuh, kalau kita udah bisa ngoding ya, ketika eh, tadi saya sampaikan ya, itu sedikit snapshot saja insight mungkin ya, ketika teman-teman bermanfaat ya, suatu saat ketika melamar kerja gitu ya, atau misalkan udah kerja kan ke posisi yang lebih bagus, mungkin dari katakanlah dari private ke BUMN ke pemerintahan misalkan gitu ya, atau punya konsultan sendiri itu ya, itu kalau kita udah bisa sendiri ya tadi ya bisa paham kita ke error handling itu tadi saya sampaikan dan alhamdulillah gitu ya, mungkin walaupun saat itu programnya tidak beres semua tapi skripnya beres semua, eh, karena tidak ada error ya dosen penilai bisa memahami gitu. Dan ini pun berlaku ke teman saya juga, teman saya yang sedikit insight buat teman-teman ya. Nah, salah satu teman saya itu memang programmer dulu di IT konsultan yang besar lah di Indonesia gitu. Nah, ketika dia tes itu ya tidak bisa menyelesaikan semua modul karena tes itu terbatas tadi ya teman-teman, mungkin hanya 1 jam sampai 3 jam itu ya. Sedangkan modulnya banyak, tetapi bisa menjelaskan ini ya ini itu ya ini. Baik, sekalinya sekarang tentu kalau udah semakin senior di perusahaan biasanya tidak lagi ke level teknikal ya, menjadi programmer, tapi selain sekarang udah di manajer atau di mungkin namanya apa ya, senior arsitek gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, di sini eh, harus diketik. Ya, diketikkan tadi paham sendiri ya. Jadi eh, misalkan in data kita deklarasikan, dan di sini in key ya. Saya kecilin dulu deh. Biar satu layar. Nah, pokoknya setiap metode selalu pakai kurawal ya teman-teman ya di Java ya. Oke, inti, kemudian kita menggunakan looping, for in, i sama dengan 0, kemudian i kurang dari data.length. Length itu berarti mengambil sampai si constraint yang terakhir ya teman-teman ya. Jadi kalau datanya 10, dia akan mengambil sampai 10. Jadi nggak perlu kita looping for misalkan 1 sampai 11 atau 0 sampai 10 gitu ya. Pakai length bisa langsung. Kemudian i di increment atau i plus plus. Kemudian di sini kita return i. Tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman ya. Yang namanya aja return berarti mengembalikan nilai. Artinya di sini tidak ada void kan, public static in. Nah, di sini berarti artinya Pak, artinya memang kita akan membalikkan nilai. Mungkin dia akan dipanggil di program utama itu ya, nanti ya. Nah, kemudian ini block C4,
Tadi ini blok. Oh, mungkin bagian di sini ya. Kita ke sini dan bawah ya. Di bawahnya kan betul ya. Public point cari data in data, koma, kemudian in key. Nih. The method must return result type in. Oke, kita nanti akan menghasilkan data yang di bawah kita isikan ya. Oke, ini kita masuk ke program utama dulu. Kan di sini kita deklarasikan in, kemudian di sini misalkan angka. Loh, kan di atasnya itu pakai data, kan di bawahnya angka Pak, boleh nggak? Boleh. Kan tadi saya jelaskan ya, bahwa dua aturan kalau kita akan membuat di codingan menggunakan parameter, yang pertama adalah jumlah datanya harus sama. Yang kedua, tipe datanya yang sama. Tidak peduli nama variabelnya mau sama atau beda. Jadi misalkan kayak tadi kan, in X, di parameter formalnya di bawahnya nanti ada in Y gitu ya. Itu sama-sama tipe datanya integer, variabelnya beda, yang satu X, yang satu Y. Misalkan ada in X, Y, Z. Ketika dipanggil ada in A, B, C. Boleh. Berarti nanti A akan menggantikan si X, B akan menggantikan si Y, dan C akan menggantikan si Z gitu ya. Itu aturannya teman-teman ya, harus paham ya. Ini aturan di bahasa Pascal, jadi zaman dulu di dalam sih, zaman saya dulu kuliah berlaku sampai sekarang. Jadi teknologi itu mungkin yang berubah hanya di tool saja teman-teman. Makanya kalau orang-orang dulu, mungkin zaman saya sama teman saya yang programmer juga yang udah senior itu, kita dulu ngoding hanya menggunakan Pascal sih, pakai bahasa Delphi, Visual Basic 6.0 saat itu ya. Java, Java sudah ada dari dulu dah. Makanya Java itu handal sampai sekarang nih. Nah, itu tapi sekarang ya zamannya pakai Python, pakai R, pakai framework-framework untuk membangun web. Ada Ruby on Rails, ada Laravel, ada yang lainnya gitu ya. Nah, jadi eh, in ini simbolnya array, eh, angka. Di atas kan in data, boleh karena kan tipe datanya boleh, yang penting jumlah sama, tipe datanya sama. Kemudian misalkan ininya diisi langsung, misalkan 10, 25, kita tetapnya sama-samain aja ya. 30, kemudian 45, kemudian 50, dan 60. Oke. Kemudian in dicari yang 45. Gariskan lagi in hasil sama dengan cari data mereka yang dicari. Karena di atas itu kan isinya ada apa tuh? Ada in data, ada in key gitu ya kan. Hmm. Yang kita menggunakan seleksi if hasil tidak sama dengan min satu, kita tampilkan sistem out print line data, terus dicari, ditemukan pada indeks ke gitu ya.
Kemudian oke, if kita sampai sini, kemudian pakai else, kita tampilkan lagi data dicari tidak ditemukan, gitu aja. Oke, dia udah beres codingannya. Nih hasilnya ya teman-teman ya. Misalkan bang, abang, bang yang ribut. Oke, oke saya coba running ya. Berapa besar dulu. Nah, kita coba running dulu ya teman-teman ya. Oke, sebenarnya ini masih ada yang salah. Apa nih? Pesannya apa nih? The method must return result of type in. Public static in cari data in data apa nih? Jadi kalau misalkan lagi coding, teman-teman ngadamin error, ya anggap aja biasa. Saya pun sampai sekarang biasa aja. Jadi eh, ada errornya apa gitu. Jadi semakin penasaran kadang biar kita semakin ini ya. Tadi kita cek dulu ya. Public static in, masalahnya tadi. Public static in, uh, menggunakan static tipe data in, cari cari data, kemudian tipe datanya in, pakai array, data, koma, kemudian in key. Ini sepertinya ada titik ya, atau di laptop saya yang rusak sebentar. In key, kemudian di sebentar itu masih belum ini. Oke, cari data di bawah udah kebaca. Klik static cari data in. Public static in cari data. Oke, sebentar ya. In array data in key.
Dia panggil lagi pasti lah. Sebentar ya. Oke. Coba solving dulu ya. Oke. Keep data ya. Hmm. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Ketemu ya. Jadi eh, sebenarnya saya sudah buat codingkan juga ya. Jadi misalkan tadi saya kelewati menggunakan juga untuk yang seleksinya ya. Jadi pertama kita buat eh atas ini gimana nih? Hmm, sepertinya nggak kehalangan kalau teman-teman ya. Sebentar ini menu-menu audio, video, partisipan yang menghadang ini. Oke, saya lanjut dulu dah. Ya, jadi misalkan kita buat di sini ada eh, deklarasi ya. Tadi ada deklarasi dari mulai kita deklarasikan metode namanya cari data. Kemudian cari data ini dia di dalamnya eh, punya parameter formal. Di sini ada data tipenya integer, kemudian key tipenya integer. Nah, kemudian kita melakukan looping, ulangi selama i sama dengan nol, i kurang dari data yang ke leg. Jadi kalau legnya di sini ada berapa nih? Ada 5 atau ada 6, dia akan dicari dari rank pertama sampai rank ke-6 gitu ya. Kalau ranknya ada 10, ya, ulangi sampai rank 10. Kalau ranknya ada 20, jadi sampai ranknya 20 gitu ya. Maka kemudian di sini in key gitu ya. Kita akan mencari untuk key-nya. Jadi tadi i di increment, kemudian kita seleksi dulu di sini if tadi saya salahnya tidak menampilkan untuk si datanya ya, data yang ke ini harus diisi dengan integer katanya. Iya. Karena data yang tadi yang saya buat cari data, tadi errornya itu kan datanya kita udah inisialisasi nih. Nah, tetapi saya tidak deklarasikan ini, tadi kelewat ya. Nah, makanya kalau lagi banyak ketik atau misalkan ini ada kesalahan wajar, tapi eh, oke, jadi ini udah saya solve ya, alhamdulillah. Jadi if jika data yang ke i sama dengan ki, misalkan kita mencari datanya yang berapa? Katakanlah angkanya 50, maka dicari jika sama dengan ki-nya ternyata betul itu di indeks yang kesekian itu data nomor 50. Berarti return i. Pesannya jadi mengeluarkan indeks jika ditemukan. Jadi misalkan kalau datanya 50 berarti indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, indeks 4 gitu tulisannya gitu ya. Nah, kemudian kita buat ini return min satu nih artinya data tidak ditemukan gitu ya kalau min satu. Nah, kita panggil di program utama in angka ini berarti akan substitute kemana? Angka akan substitute ke cari data tadi ya. Nah, kemudian si angkanya diinisialisasi di input langsung ada 10, 25, terus sampai 60. Misalkan yang dicari adalah nilainya 45,
Maka in hasil cari data, angka dicari. Nah, gini cara manggilnya ya, Stefani, Ripana, dan teman-teman ya. Ini ada dua yang di cara pemanggilan metodenya. Pertama metodenya namanya apa? Cari data. Ini nama metodenya, cari data. Kemudian lihat di atas. Di atas ada dua parameter formal, tipe datanya integer, yaitu data dan in. Oke, di bawah ada dua parameter formal, tipe datanya adalah angka dan dicari. Nggak masalah. Kenapa? Karena angka ini akan menggantikan substitute ke data yang tipenya integer. Kemudian si dicari akan substitute menggantikan data yang key gitu ya. Dia kan menggantikan ke sini. Nah, kemudian kita seleksi lagi jika hasil tidak sama dengan jadi maksudnya hasil juga tidak ditemukan. eh, Jika hasil tidak sama dengan tidak ditemukan, artinya ditemukan kan? Nah, maka tuliskan data yang dicari ditemukan pada indeks ke hasil. Else jika tidak, artinya ini kalau datanya tidak ditemukan, maka tulisannya data tidak ditemukan. Misalkan kita coba running. Nah, ini data yang dicari katakanlah data 45 ditemukan pada indeks ketiga itu ya. Misalkan ini pesannya. Nah, maka di sini kita lihat data 45 pada indeks ketiga benar nggak nih? Indeks ke 0 ini kan? Ini ke 0, ini saya blok ya, ini ke 0, ini ke 1, ini kedua, ini ketiga. Jadi indeksnya ketemukan pada data ketiga. Ini betul ya, teman-teman ya. Oke, jadi nanti kalaupun misalkan ada error, nggak apa-apa apa di solving aja gitu. Jangan jangan takut. Oh, ini jadi kalau error nih. Kenapa? Karena tadi saya kan langsung return nih. Ini if-nya kurang nih. If gitu ya. Tapi tadi memang saya sudah sediakan dua ini dua apa dua ke perintah ya. Saya bentar dulu aja. Oke, ini contoh untuk yang tadi metode ya, menggunakan metode, menggunakan array method. Nah, kemudian misalkan coba kita untuk searching yang lain, misalkan searching menggunakan nama siswa yang ditampilkan di dalam array untuk contoh metodenya. Sama akan saya coba codingkan. Sebentar, saya codingkan desktop juga. Oke, bawahin dulu. Oke, saya bikin nama project baru, katakanlah pro array method S nama gitu ya, searching nama gitu ya. Ya, cukup dulu. Oke, saya buat DSLC new class. Misalkan di sini array method S nama project. Ini saya buat public static in tipe datanya integer salin nama itu datanya untuk array string nama siswa dan string D dan menggunakan for in yang dari nama siswa dot length ini di increment
Kemudian nama siswa yang ke equal equals ignore. Jadi equals ignore itu untuk ini ya teman-teman ya. Kalau saya tulis misalkan namanya ada Tony, T-nya mau besar. Kemudian Tony, T awalnya kecil. I-nya yang terakhirnya besar, itu akan dianggap sama gitu ya. Dan return I. Berarti ditemukan kalau return ini. Dan return min satu. Berarti data tidak ditemukan itu ya. Dan kita masuk program utamanya. Print, anak siswa. Kemudian misalkan namanya langsung kita isikan Andi. Di Budi Putra Dewi itu orang aja lah. Faisal. Hari ini dalam array ya. Array di Java pakai kurung kurawal. Maaf, kelupaan di Pascal. Sedangkan string yang dicari adalah cari nama dalam kurung siswa yang ditarik. Kita pakai seleksi if jika hasil tidak sama dengan min satu, jika hasil tidak ditemukan, kalau misalkan ditemukan gitu ya, maka nah, oke. Ya, oke ya teman-teman ya, misalkan saya buat ini, buat yang berikutnya. Eh ini yang sama dengan yang tadi ya, cuma
kita beda case tadi. Misalkan yang ini case tadinya adalah saya menggunakan metode untuk mencari nama. Jadi untuk string ya. Misalkan saya buat suatu metode dengan nama cari nama, tipe datanya public static integer. Kenapa integer? Karena tetap yang akan ditunjukkan adalah indeksnya gitu ya. Kemudian di sini string di dalamnya ada nama siswa. Nama siswa ini variabel bertipe raise string. Ya, bisa nama-nama orang lah, Budi, Wati, atau yang lain ya. String key gitu ya. Kemudian kita ulangi for i dari 0, i kurang dari nama siswa dot length. Kemudian i-nya di increment, i plus plus. Kemudian kita seleksi if nama siswa yang ke equals ignores case itu tadi ya saya jelaskan. Jadi misalkan dia namanya Dewi gitu ya. Ya Dewinya kan bisa D-nya huruf besar. Setelah ketik misalkan D-nya kecil, itu akan di-ignore case gitu ya. Atau di akhirnya I-nya besar gitu ya. Ya. Kemudian ignore cache key untuk data yang sudah ditemukan, return I. Jadi tampilkan data yang ditemukan tadi. Kemudian eh, return min I, tampilkan jika pesannya tidak ditemukan. Nah, kita masuk ke program utamanya. Di sini string siswa. Siswa ini adalah variabel array bertipe string. Nah, dan dinilainya adalah diinisialisasi langsung. Di sini ada misalkan Andi, Budi, Citra, Dewi, Faisal gitu ya. Kemudian tipe data dicari, tipe datanya string. Misalkan yang akan dicari adalah nama Dewi gitu ya. Ya, kemudian ini dicari. Nah, cari nama ini adalah panggil nama metode di atas ini. Cari nama. Panggil di sini ya. Di atas ada dua variabel, ada nama siswa, ada key. Nah, di bawah yang kita panggil ada siswa ada dicari. Nah, masalah siswa akan mengacu ke nama siswa, kemudian dicari akan mengacu ke key gitu ya. Yang penting tipe datanya sama. Yang kemudian kita seleksi. Jika hasil tanda seru itu artinya kan tidak tidak sama dengan min satu itu artinya tidak ditemukan, artinya data ditemukan, maka sistem output lain nama dicari ditemukan pada indeks ke berapa, nah ke berapa, ke yang hasil sini yang dicari nanti ya. Kemudian else jika tidak berarti system.out.fill nama dicari tidak ditemukan. Nah, kita coba running. Nah, tulisannya ini ya, teman-teman ya. Nama Dewi ditemukan pada indeks ketiga. Betul nggak indeks ketiga? Kita cek ini indeks ke 0, indeks ke 1, yang Budi, indeks kedua, Citra, indeks ketiga Dewi. Jadi programnya udah betul ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Stefani, Rifana, boleh tanyakan silakan. Oh, saya mau ini dulu ya, ambil apa SS dulu. Stefani, Rifana, kalau bisa on cam on cam, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Saya ambil yang penting ada tampilan view kehadiran ini ya. Uh, Tanda seru itu artinya tidak sama dengan. Jadi kalau di dalam if itu artinya gini. Ini kalau tidak sama dengan itu artinya kan kalau disama dengan itu sama dengan misalkan ada jika X eh, jika Bill sama dengan eh, sorry, jika Bill persen 2 sama dengan 0, maka itu artinya adalah bilangan ganjil gitu ya. Jika tidak itu adalah bilangan genap. Coba saya tampilkan di desktop ya. Jadi kalau tanda sama tidak tanda seri itu artinya tanda tidak sama dengan. Jadi misalkan kalau misalkan ini ada X gitu ya. Jadi misalkan ada ini ada if ya, if kemudian f x. Ini kan kalau sama dengan itu artinya misalkan eh, sama dengan nol. Ini artinya kan memang sama dengan gitu ya.
Nah, itu kalau tidak sama dengan di dalamnya itu tidak sama dengan nol itu. Jadi itu untuk membalikan ini di operator logika ya. Di operator logika banyak dipakai ya. Jadi eh, tadi yang ditanyakan oleh eh, iya, lawannya. Jadi kalau misalkan di sini, kalau lawannya kan di sini ya kalimatnya seolah-olah ambigu. Tapi kalau kita udah paham, ini berarti kan ditemukan. Ini kan tidak sama dengan ya, tidak sama dengan tanda seru itu. Kalau min satu, ini kan perintah untuk pernyataan kalau datanya tidak ditemukan ya. Jika sama dengan datanya tidak ditemukan, artinya ditemukan ya. Makanya di sini pesannya adalah sistem outprint lain nama dicari ditemukan pada indeks ke gitu ya. Nah, gitu ya. Itu ada di operator logika ya. Eh, ya ini sistem out loud. Yang kedua else berarti kalau yang bawah itu berarti if hasil apa sama dengan satu sama dengan gitu kan? Karena datanya berarti kebalikannya kalau else itu berarti datanya ditemukan ya. Iya return itu ada dua ya. Jadi return ini yang pertama gini. eh eh, Tadi yang tanyakan oleh Stefani ya. Jadi returnnya ada dua. Nah pertama Stefani dan Ripana dan teman-teman, misalkan gini, ini yang saya balik ke kode program sini ya. Yang pertama nih, kita kan membuat metode namanya cari nama siswa ya, cari nama. Nah kemudian dia itu nanti ada nama siswa, tipe datanya array string, kemudian key, tipe datanya string, kemudian kita ulangi dulu ya, menggunakan looping for in i sama dengan nol dari nol sampai data atau i kurang dari nama siswa length. Jadi ini tidak dibatasi nih kalau gini. Misalkan datanya mau ada 100, otomatis dari nol sampai 99, diulangi oleh 1000, nol sampai 999 gitu ya. Nah, I plus plus di increment ya. Nah, jika nama siswanya tadi kalau udah kita bahas, ini untuk yang tulisannya Dewinya D-nya besar dulu enggak, atau D-nya kecil, atau D-nya itu kan dianggap sama. Return ini artinya Rutenya ada dua. Yang pertama ini adalah untuk data yang ditemukan. Jadi kalau misalkan saya cari nih, kebetulan datanya kan yang diujikan nih, sering dicari Dewi ini kan ada di sini ya. Makanya Dewinya kalaupun saya tulis gini, dia akan baca betul juga, walaupun Java sifatnya ke sensitif. Kenapa? Karena pakai equals is ignore itu ya. Tapi kalau misalkan itu yang pertama. Jadi sirite yang pertama itu untuk membalikan nilai kalau datanya memang ada di dalam elemen indeks array yang kita deklarasikan. Nah, kalau yang return min satu ini untuk membalikan kalau si datanya memang tidak ada di dalam elemen array. Misalkan datanya tidak ada di dalam elemen array ya. Jadi, nah ini ya Stefani ya dan Ripana ya. Saya coba ubah nih. Datanya kan yang sudah di situ ada Andi, Budi, Citra, Dewi, Faisal. Kemudian sering dicari saya tuliskan Dodi gitu ya. Nah, maka ketika tadi program yang pertama, ketika mencari namanya Dewi, itu kan langsung tampil ya. Tampil langsung si eh, Dewi ada. Walaupun tadi salah ketik itu ini nggak masalah. Karena kan kita udah pakai equals is ignore case tadi. Nah, tapi kalau misalkan tuliskan Dodi, nah, di sini nama Dodi tidak ditemukan, berarti yang dikembalikan itu adalah return yang min satu ini. Nah, gitu ya. Jadi itu di kondisi boolean itu selalu ada dua kan, karena kondisi boolean itu Stefani, gimana dan teman-teman yang lain nanti itu kan selalu kondisinya logika true or false. Kalau nggak benar salah. Jadi hanya dua. Nah, makanya di sini kita kalau tidak ditemukan, ya berarti tidak bisa disebutkan indeksnya. Berarti si nama Dodi itu memang tidak ada di dalam indeks yang kita deklarasikan ya. Tapi kalau namanya misalkan kita ingin buat namanya Budi gitu ya, Budi, coba Budinya coba buat ini besar jadi bisa nggak? Kita coba. Budi ditemukan pada indeks ke satu, betul ini. Indeks ke nol, indeks ke satu ya. Padahal nulisnya ini typo ya. B-nya harusnya besar, ini Budi, ini yang terakhir itu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, saya screenshot dulu, Stefani, Ripana.
pada di rumah atau di mana nih? Coba bisa di on cam nggak? Kalau nggak bisa ya saya ambil by nama aja nggak apa-apa. Saya mau ambil eviden dulu ya buat di awal, di pertengahan dan sekarang udah mau di akhir lah 144 ya. Hmm. Oke ya. Saya ambil dari namanya aja ya. Oke, yang penting nama teman-teman udah hadir. Oke, ada Suprani dan Rifana. Saya save dulu. Ntar ya, saya simpan dulu. Saya save dulu. Oke, kamu sini ada yang tanyakan lagi nggak? Kalau ada yang tanyakan silakan. Iya, oke. Sama-sama ya. Jadi Stefani dan Rifana silakan nanti dicobakan juga teman-teman yang lain. Mungkin bentar lagi meeting saya akhiri ya. Tadi dari jam 10 jadi kurang beberapa menit. Tapi insya Allah kalau kurang nanti saya tambahkan di waktu additional materi atau itu ini. Eh, Pesan saya kalau yang belum mengerjakan tugas webnya, tugasnya, kan sekarang kalau nggak salah di tugas satu, tugas dua, tugas tiga yang belum tolong dikerjakan. Kemudian batas akhirnya kalau nggak salah 1 Desember besok ya. Nah, kemudian eh, coba script codingnya mungkin saya share nanti ya di materi di tambahan. Silakan teman-teman dicobakan. Saran saya tadi memang harus kita codingkan ya, karena kalau kita tidak codingkan kita tidak akan tahu kesalahan yang kita buat itu. Seperti saya pun mungkin dari dulu seneng lah selama jadi mahasiswa S1 itu ngoding itu tanpa lihat catatan jadi hafal gitu ya, semakin ini ya. Tapi lama kelamaan kan kesini semakin banyak program, semakin banyak riset penelitian. Kadang pun saya lupa kayak tadi kan errornya simpel itu ya. Ketika tadi sudah deklarasikan sudah membuat suatu metode bertipe integer tetapi tidak dipanggil dengan function seleksinya. Jadi dia tidak kebaca. Padahal di kelas utamanya sudah dideklarasikan yang diinisialisasi gitu ya. Tapi dengan coding kan oh tahu paham gitu ya. Jadi nah, itu yang saya nasihat ke teman-teman ya. Eh, Mohon maaf jika ada kesalahan selama ini. Saya kira kita ini udah di akhir session ya, udah di pertemuan aktivitas belajar 14. Semoga sukses teman-teman semua. Nasihat saya terakhir dan selalu reminder, tolong kerjakan tugas satu, tugas dua, tugas tiganya, karena itu nilainya 16,67% plus UAS ya. Jadi itu eh, nanti penilaiannya tetap saya. Kalau saya sebenarnya tetap ketika teman-teman mengerjakan ada videonya sesuai instruksi itu ini menjelaskan maksudnya gitu. Artinya dosen itu tahu oh, mahasiswa paham itu jadi nilai bagi kami sih nggak masalah memberikan yang terbaik juga misalkan harus memberikan 95 atau berapa juga ya meskipun 80 lebih aja udah itu ya. Nah itu ya. Ya sama-sama mohon maaf ya. Semoga sukses buat karir teman-teman ilmunya dan silakan untuk semua mata kuliah dipelajari dan dikerjakan dengan seksama ya teman-teman ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin op ya meetingnya ya.